Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Ayu Melawati. Kali ini yuk kita coba bahas soal-soal untuk persiapan pretest PPG dalam jabatan tahun 2022 atau seleksi akademik ya. Nah, soalnya yang pertama, berikut ini contoh kegiatan yang tergolong ke dalam praktik pendidikan adalah A. Ibu Ani sedang membaca buku psikologi pendidikan. B. Ibu Heni dan Pak Didi sedang berdiskusi tentang pengertian pendidikan. C. Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang kepada peserta didiknya. D. Pak Budi sedang mencari ide untuk memotivasi peserta didiknya agar giat belajar. E. Pak Hajar sedang mendownload materi pendidikan Pancasila. Jadi, kalau menurut aku jawabannya adalah ada di option C. Jawabannya ada di option C. Menurut aku alasannya karena pada dasarnya praktik pendidikan itu adalah praktik pembelajaran di mana di dalamnya ada tata caranya, ada metodenya, kemudian ada medianya gitu. Itu adalah praktik pendidikan yang pada dasarnya adalah pendidikan ini dilakukan oleh orang dewasa kepada anak-anak atau kepada peserta didik yang belum dewasa. Nah, pada proses ini Pak Andi sedang mengajarkan konsep bangun ruang. Nah, diajarkan konsep bangun ruang ini bisa aja dengan menggunakan media bangun ruang itu media nyata yang konkret gitu, atau proses pembelajarannya bisa aja menjelaskannya dengan metode ceramah. Jadi di situ masuk ke dalam tata cara pembelajaran sebagai pendidikan gitu, untuk mendidik peserta didik agar lebih memahami atau yang tujuannya mereka itu agar lebih berkembang gitu pemikirannya. Nah, di sini sudah jelas bahwa praktik pendidikan itu ada di option C. Kalau yang D ini kurang sesuai karena di sini mencari ide untuk memotivasi. Kalau mencari ide untuk memotivasi itu berarti Pak Budi ini bukan sedang mengajar ya. Dia sedang merefleksi diri gitu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktik pendidikan. E. Memahami berbagai pasal-pasal dan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia dengan pendidikan. Jadi, jawabannya adalah ada di option A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. Kenapa ada di option A? Karena pada dasarnya seorang pendidik itu harus memiliki landasan pendidikan yang salah satunya adalah terkait dengan kompetensi pedagogiknya. Dari kompetensi pedagogik di situ ada indikator yang harus dicapai atau ada kemampuan yang harus dicapai oleh pendidik, yaitu mampu memahami peserta didiknya baik secara fisik ataupun secara psikologis, sehingga muncullah berbagai karakteristik peserta didik yang kita anggap sesuatu itu adalah sebagai keunikan dari peserta didik. Jadi kalau kita sudah berpandangan seperti itu, maka setiap peserta didik itu kita anggap unik dan memiliki kemampuan yang beragam. Karena pada dasarnya pendidikan itu adalah mengembangkan potensi, bukan memaksakan. Misalnya nih, ada siswa yang gak pandai matematika,
Tapi di situ kita tidak memaksakan untuk bisa pandai, tapi kita hanya melatih. Karena sebenarnya peserta didik itu adalah sudah memiliki potensi yang harus dikembangkannya. Mungkin saja kalaupun dia tidak pandai di matematika, di mata pelajaran yang lainnya dia unggul gitu. Jadi di pelajaran matematika itu kita terus latih sebagai metode pengembangan pemenuhan kompetensi peserta didik, tapi kita tidak memaksakan peserta didik untuk bisa sesuai atau setara dengan teman-teman yang pandainya gitu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya, melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. Kemampuan awalnya, B. Motivasi belajarnya, C. Perkembangan sosialnya, D. Perkembangan emosionalnya, E. Perkembangan motoriknya. Jawabannya ada di option A, kemampuan awalnya. Karena pretest memang untuk mengukur kemampuan awal peserta didik. Nanti setelah pretest dan akan diberikan penjelasan atau pembelajaran terkait materi tata surya tersebut. Sehingga di hasil akhir nanti akan diadakan post test. Nah, ini adalah salah satu teknik evaluasi guru yang memberikan pelajaran, karena dengan adanya pretest kita bisa mengetahui kemampuan awal peserta didik sehingga kita bisa menyesuaikan materi yang akan kita berikan sesuai dengan kemampuan awal peserta didik. Di mana pembelajaran juga kan adanya perpaduan kognitif di antara pengetahuan awal yang sebelumnya dengan pengetahuan baru agar pembelajarannya itu bisa lebih bermakna kalau menurut teori kognitif seperti itu. Nah, di sisi lain ini juga berkaitan dengan kurikulum merdeka, kurikulum yang baru-baru ini akan diterapkan di pendidikan Indonesia. Nah, jadi dalam kurikulum merdeka ini, setiap guru yang hendak memberikan pembelajaran hendaknya melakukan asesmen terlebih dahulu. Untuk apa? Asesmen ini adalah berupa penilaian di mana kita harus mengetahui seperti apa kemampuan awal dari peserta didik yang akan kita ajar. Sehingga kalau kita sudah tahu tentang kemampuan awalnya, maka kita akan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan yang sebelumnya. Pembelajarannya itu akan lebih bermakna ketika kita menyesuaikan dengan kemampuan awalnya, dan hingga akhir kita akan mengevaluasi hasilnya apakah pemahaman peserta didik ini bertambah atau biasa-biasa saja atau bahkan lebih bagus bertambahnya gitu. Nah, itu kita bisa mengukurnya dari melakukan asesmen terlebih dahulu. Lanjutkan ke soal berikutnya. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media, kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya, serta senang mengikuti pelajarannya. Sehingga hasil sangat baik. Pembelajaran dilakukan yang demikian karena pertimbangan A. Peserta didik, B. Gaya belajar peserta didik, C. Gender peserta didik, D. Minat peserta didik, E. Kultural peserta didik. Jadi jawabannya adalah ada di option B. Kenapa di option B? Karena di sini sudah jelas guru A ini memberikan metode-metode pembelajaran yang dibantu oleh media yang menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Contohnya nih, dengan memutar video pembelajaran itu adalah salah satu cara media yang cocok untuk anak yang memiliki gaya belajar visual. Kemudian kadang memutar CD audio. Ini adalah cocok dengan anak yang memiliki gaya belajar audio. Nah, kemudian dengan kadang menggunakan poster berwarna. Nah, jadi sudah jelas ya jawabannya adalah karena guru ingin menyesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Peserta didik dalam satu kelas
gaya belajarnya beragam, ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar dapat memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab. B. Menggunakan program audio dan modul. C. Menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket. D. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. E. Menggunakan modul dan PowerPoint. Jadi jawabannya adalah ada di option D. Kenapa? Karena di sini sudah jelas bahwa peserta didik dalam satu kelasnya itu beragam gaya belajarnya. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Nah, pada umumnya emang masih ada sebagian besar guru-guru yang melakukan konvensional klasikal aja, cuman ceramah di kelas gitu. Nah, hal tersebut bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar visual itu kurang masuk pemahamannya. Jadi, maka si guru ini perlu memberikan media pembantu dalam pembelajaran, di mana medianya itu disesuaikan dengan 3 karakter gaya belajar peserta didik. Di sini menggunakan media audio itu bisa cocok dengan peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori. Menggunakan video pembelajaran bisa cocok dengan gaya belajar peserta didik yang gaya belajarnya visual. Kemudian dengan percobaan atau praktik langsung itu cocok dengan peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik. Oke, kita sudah membahas 5 soal tentang soal-soal PPG, terutama soal pedagogik. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.